Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Bu Eri. Hari ini kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan alam, yaitu mekanika, gerak lurus dan gaya. Subtemanya mengenai perbedaan pengertian posisi, jarak, dan kecepatan. Sudah siap? Sehat semua kan? Tetap semangat ya. Sesuai dengan judul tadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan perbedaan pengertian posisi, jarak, dan kecepatan. Jadi nanti di akhir pembelajaran, Ibu harap teman-teman bisa menjelaskan kembali mengenai pengertian dari posisi, jarak, dan kecepatan juga perbedaannya. Nah, contohnya posisi itu misalnya teman-teman nih lagi ada di kelas, terus teman-teman lagi duduk. Nah, berarti posisi teman-teman itu sedang duduk tentunya. Jadi posisi itu adalah titik awal teman-teman akan memulai sesuatu. Entah itu teman-teman sedang duduk mungkin posisinya atau teman-teman sedang berdiri misalkan. Kemudian misalnya ada bel istirahat. Kemudian saat bel istirahat teman-teman pastinya pengen ke kantin kan. Dari kelas menuju kantin itu teman-teman pastinya jalan, pastinya melewati banyak sekali tempat. Entah itu tangga, entah itu kelas-kelas berikutnya, entah itu lapangan. Dari posisi teman-teman awal sampai teman-teman sampai ke kantin, semua jalan yang teman-teman lalui bisa ditarik garis lurus atau mungkin berkelok-kelok, itu disebutnya jarak teman-teman dari posisi awal sampai ke kantin. Jika teman-teman membagi waktu konstan dari awal teman-teman ada di kelas sampai teman-teman ke kantin, berapa menit per 1 kilometer atau panjang banget ya, per 1 meter atau per 1 sentimeter berapa menit gitu waktu yang teman-teman tempuh. Nah, itu disebut dengan kecepatan teman-teman. Sebuah benda dikatakan bergerak tergantung dari pengamatan dan titik acuan yang dipergunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa gerak benda bersifat relatif atau tidak mutlak. Selain daripada tidak mutlak tadi, gerak itu juga bukan cuma gerak nyata yang dilakukan oleh benda, tapi ada juga gerak semu. Gerak semu itu misalnya gini, coba teman-teman lihat deh gambar di samping. Ada seorang anak yang lagi duduk di trotoar, mungkin dia antara pengemis atau pengamen gitu ya teman-teman ya. Terus lagi di sampingnya ada mobil. Nah, benda yang bergerak itu yang mana sih teman-teman? Apakah anaknya? Karena semakin lama, semakin jauh, semakin tidak terus gak ada, atau mobilnya yang justru bergerak. Kadang-kadang ketika kita ada di dalam mobil, kita merasa bahwa orang-orang di luar juga ikut bergerak. Padahal mungkin mereka sedang duduk, padahal mungkin mereka sedang berdiri, diam gitu. Karena kitanya bergerak, seakan-akan di luar itu bergerak gitu. Semakin kita tinggalkan, mereka semakin menghilang. Seperti itu, atau semakin mengecil, misalnya gitu. Atau terlihatnya seperti bergerak. Kalau misalkan kita naik kereta juga, kita nggak ngerasain apa-apa tuh di kereta. Seakan-akan yang bergeraknya itu adalah dunia di luar kereta gitu ya. Sedangkan kita berdiam diri gitu di dalam kereta, kayaknya tuh kayak diem gitu. Padahal yang bergerak itu kereta, cuman karena ada bias, maka itu disebut dengan gerak semu, teman-teman. Begitu. Selain daripada tadi itu ada jarak, ada posisi. Di sini juga ada jarak tempuh, teman-teman. Jarak tempuh itu yaitu suatu benda diukur dari seberapa jauh benda itu telah bergerak dari titik acuan sebagai posisi awal. Kayak gitu. Jadi jarak tempuh nih, kayak misalkan tadi dari kelas ke kantin. Jarak tempuhnya berapa dari kelas ke kantin gitu ya. Ditarik garis lurusnya atau misalnya ditarik berapa jumlahnya, jaraknya. Nah, itu keseluruhannya itu disebut dengan jarak tempuh. Kemudian di sini juga ada perpindahan nih. Kan tadi dari posisinya ada di kelas, terus berpindah adanya di kantin. Seberapa jauh suatu benda berpindah dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan, apakah berkelok-kelok atau lurus. Semuanya diukur dengan menarik garis lurus dari posisi awal hingga posisi akhir benda. Misalnya kalau menghitung perpindahan itu ada perbandingan
si A dan si B misalnya kayak gitu. Kalau ke rumah si A dari sekolah itu belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri gitu ya. Berapa kali belokan, berapa tempat yang harus dilalui gitu kan. Kalau rumah si B misalnya deket banget, terus lurus banget kayak gitu. Nah, untuk menghitung perpindahan kita tidak tidak bisa, oh yang ini mah berkelok-kelok artinya panjang kayak gitu. Oh yang ini mah lurus meskipun panjang pastinya jadi pendek kayak gitu. Enggak. Jadi dia harus ditarik garis lurus dulu, yang berkelok-kelok juga harus dibuat lurus dulu. Maksudnya bukan jalannya yang dibuat lurus ya, tapi dihitung berapa jaraknya, misalkan 3 kilometer. Jauh ya. 3 kilometer, terus apa tuh, deket ya, masih deket ya 3 kilometer mah. 3 kilometer gitu kan, dibikin lurus dulu. Perpindahannya tuh dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan gitu ya. Perpindahannya berapa? Sama nggak sama yang lurus? Kayak gitu. Jadi perpindahan itu misalnya gini, Aldo pergi ke suatu tempat dengan jarak tempuhnya 100 meter. Tapi Aldo balik lagi 50 meter. Nah si balik laginya ini tuh nggak dikurang, tapi ditambah teman-teman. Jadi jarak tempuh Aldo itu 150 meter. Perpindahan Aldo tuh 150 meter, bukan 100 meter. Bukan jadi 50 meter karena dikurang karena Aldo balik lagi. Enggak sama sekali. Jadi dihitung keseluruhannya. Kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya ditulisnya nih 150 meter per 25 second, artinya itu disebut dengan kecepatan Aldo-nya. Jadi dalam waktu 25 second, Aldo bisa menempuh jarak 150 meter. Gitu teman-teman. Alhamdulillah, jazakumullah precious people. Kita sudah ada di penghujung pembelajaran kali ini. Semoga di pertemuan berikutnya teman-teman tetap semangat, tetap keren-keren, tetap memperhatikan dengan sesama, mencatat hal-hal penting, kemudian bereksplorasi lagi lebih banyak, lebih dalam. Kemudian tidak lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.